wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat. Banyak nih, kan? Mungkin tadi waktu makan siang tadi jatahnya kena kolesterol, tapi nggak jadi kena, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi udah waktunya pergi kan, kesini maksudnya. Intinya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingat kalau sempat kita lahirnya di Israel, kira-kira kita udah beriman seperti ini atau belum? Oh, belum tentu. Tapi Allah pilih kita lahir di sini. Kan, untuk mendapatkan Islam aksesnya mudah. Orang tua kita Islam, kemudian lingkungan kita Islam. Ini juga bagian bukan kebetulan, dan ini mari sama-sama kita syukuri. Kemudian ingat, Rasulullah itu bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu tensinya bisa naik, bisa turun. Dalam riwayat yang lain, pernah sahabat Nabi itu nanya, ya Rasulullah, kenapa kalau kami itu dekat dengan engkau, sepertinya pemikiran kami itu main akhirat-akhirat aja. Tapi kalau sudah pulang ke rumah atau beraktivitas, sepertinya tensi dunia kami yang naik. Maka Rasul bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana caranya biar selalu stabil? Rasul berpesan, jaddidu imanakum. Selalu perbaharui iman kalian. Mendengar itu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Selalu perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cara kita untuk membuat iman kita stabil. Mudah-mudahanlah ya, kalimat terakhir yang keluar ketika kita dicabut nyawa adalah la ilaha illallah. Kita masuk ke dalam sebuah hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapnya la ilaha illallah maka masuk ke dalam surga, ya. Mudah kali kah? Itu bukan hafalan, ya. Jangan pikir la ilaha illallah waktu meninggal itu hafalan, bukan. Itu rezeki, ya. Kalau hafalan udah bisa semua nih. Bukan hafalan tuh. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kita istiqomah dan rajin untuk selalu menjaga kalimah thayyibah itu, Allah berikan rezeki di akhir hayat kita nanti kalimat itu yang keluar. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah. Yang paling aku utamakan nanti di hari kiamat untuk kukasih syafaat yang kita kenal dengan syafaatul uzma adalah aksaruhum alayya salatan fid dunya, yang paling banyak berselawat untukku di dunia ini, ya. Jadi mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali ini ngaji apa ceramah nih? Ngaji aja kah?
Karena udah duduk saya kan. Kalau ceramah berdiri berarti. Ini ngaji nih ya. Tapi sebelum itu penghormatan kami kepada Ketua Salimah ya. Pokoknya yang kami hormati pimpinan-pimpinan yang tertulis di baliho itu. Yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi percayalah sesuai dengan niat dan hati tadi, kayak gitulah penghormatan saya kepada ketua-ketua yang tertulis di situ tuh. Enggak PHP tuh, seriusku. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begini. Tolong, ini saya mau sampaikan hadis ya. Tolong nanti hadis ini kita lihat sudah terjadi atau belum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ata kan hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu itu terasa cepat. As-sanah kasyahri. 1 tahun 10 liburnya Jumat. Ya kan, kalau sekarang ubah aja seperti 1 minggu. Al-jum'atu kal yaumi. 1 Jumat kayak 1 hari. Kan? Al-yaumu kasaati. 1 hari kayak 1 jam. Kan? 1 jam seperti kilatan cepat aja. Menurut kita semua yang hadir di sini, itu sudah terjadi atau belum? Ya, jangan dulu ya. Kalau udah terjadi berarti dekat kali kita sama kiamat. Jangan dulu. Anak-anak ini pun banyak yang belum nikah. Ini ustaz-ustaz ini kan pura-pura belum aja. Ya, berarti belum ya? Udah berarti belum. Lama masih itu kejadian tuh. Nah. Jadi dulu ya, kalau misalnya janjian, kita jumpa 1 jam lagi ya, itu sempat mandi, sempat makan, sempat gosok baju. Sekarang kalau dibilang 1 jam lagi, kelabakan kita, makan pun nggak sempat. Begitulah, itu pertama. Nah baik, kita mulai saja pengajian kita ini supaya kita nggak kemana-mana. Ya baik, terima kasih banyak ya. Ibu-ibu, loh banyak nih weh. 2 aja. Nanti banyak kali ini. Oke, kasih ya. Oke. Nah, kan ada ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Surat Al-Baqarah ayat 183 kan. Itu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, diturunkan hari Senin. Itu yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ulang ya. Tanggal 2 hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi ayat itu turun. Nah, di situ kalau kita lihat-lihat ya, dari tanggal 2 ke tanggal 3 ke tanggal 1 Ramadan ada sekitar 28 hari lagi kah? Ada ya? 28 hari lagi. Nah, Rasulullah ngapain? Rasulullah membuat persiapan-persiapan. Dan persiapan itu tidak keluar dari 3. Dari berapa? 3. Pertama tarhib. Ya, yang kita buat nih sekarang nih, nyambut. Ya. Kita kan udah dekat kan. Ibu-ibu kalau mau tahu mau masuk bulan Ramadan, nggak usah repot, Bu. Buka saja TV, udah ada ke iklan Marjan. Kalau udah ada berarti udah dekat, Bu. Kalau belum, lama masih. Nanti buka aja lah, Bu. Ya. Yang kedua, targhib. Targhib itu semacam motivasi. Ya, motivasi untuk kita beramal di bulan puasa.
Yang ketiga tarhib yang pakai H besar. Ya tadi kan pakai H, ini pakai H besar. Ya. Itu artinya peringatan keras atau mungkin bisa kita artikan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau beribadah di bulan Ramadan. Kayaknya kita yang tiga itu aja kita habiskan, mudah-mudahan sampai selesai jam 4 itu sudah kita selesaikan. Ya. Nah, untuk masuk ke bulan Ramadan, kalau kita lihat kebiasaan kita, itu kita mensucikan lahir dan batin. Kalau suci lahir ibu-ibu, gampang caranya. Apa caranya? Mandi. Maka ibu pernah dengar nggak, Bu? Dulu kalau mau masuk puasa, orang rame-rame ke sungai, pernah? Kenapa kayak gitu? Karena dulu belum ada kamar mandi. Jadi satu-satunya akses untuk mandi, ya sungai. Ternyata itu jadi adat, terus bertahan sampai hari ini. Sekarang udah dilarang. Kenapa? Karena mandinya barengan. Wes, keren juga bahasa saya. Maksudnya sama-sama tuh laki-laki perempuan. Jadi udah dilarang. Ya. Terus ada kita dengar malam puasa dia mandi pakai kembang 7,5 rupa, gitu kan? Ya itu dulu gara-gara nggak ada Shinzui, belum ada Wardah, belum ada Lifebuoy. Orang pakai itu biar wangi kan? Hai menyambut tamu agung gitu. Kalau itu saya rasa udah paham lah dan nggak usah terlalu panjang kali. Tapi yang kedua nih, Bu, yang kedua nih, nah ini karena tertulis di sini niat dan menata hati, ya kan? Biar jangan rugi, Bu. Ini dicetak, itu aja kita bahas dulu. Ya, Ibu pernah ketemu orang yang kita cerita, tapi dia tersinggung sendiri. Pernah ketemu kayak itu? Kita cerita berdua, dia tersinggung sendiri. Pernah nggak, Bu? Kalau pernah, kita tentu bertanya, kenapa? Kadang-kadang kita bicara bagus, dia tersinggung, cepat marah. Itu penyebabnya apa, Bu? Ya, ketahuilah, itu penyebabnya hatinya sempit, titik, sampai situ. Nah, kalau ada orang cepat marah, sebenarnya sih aku ingin mempertahankan. Enggak, hatimu sempit. Ya, oke lah, saya tanya gini, Bu. Nabi Muhammad tuh waktu dihina, marah nggak? Yang betul, marah nggak? Nabi Muhammad waktu diejek, marah nggak? Waktu itu main depan-depanan, kamu tukang sihir, marah nggak? Kamu orang gila, marah nggak? Kenapa? Pernah nanya kenapa? Pura-puranya nggak tahu aja dulu. Jawabannya, Bu, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu, Muhammad? Karena Nabi Muhammad hatinya lapang, kan ada orang ngejek, dia nggak open, pokoknya nggak masuk ke hati aja gitu. Maka, Bu, kalau ibu sudah mulai cepat tersinggung, mungkin di rumah ibu sudah masak enak, tiba-tiba suami tidak makan terus ibu tersinggung, itu, Bu, saya nggak berani bilang ya, Bu, ya, tapi saya sampaikan aja, Bu, hati ibu bermasalah, Bu. Ya, Bu, ya, hati bermasalah. Kalau segini luas ruangan, Bu, ya, kita bisa duduk di sana, kita bisa duduk di situ, kita bisa duduk di sana. Kenapa? Ruangannya luas. Tapi kalau sempit, Bu, nggak keperangkam kita, Bu. Nah, maka kalau hati ibu luas, ya, ibu kalau ada hinaan taruh sebelah sana,
Kalau ada cacian taruh sebelah sana, kan? Yang kita taruh di tengah-tengah yang baik-baik saja. Maka Bu, ya, percayalah, selama hati kita belum lapang, semua terasa salah. Suami pulang, Assalamualaikum di apa? Kenapa lama kali pulang? Nggak masalah ini. Ya. Nah, kata para ulama nih Bu, bukan kata saya. Hati itu ibarat kita gali sumur. Ibu pernah gali sumur? Enggak pernah. Kalau bilang pernah, bohong Ibu. Enggak pernah Bu. Lihat pernah? Lihat. Coba lihat orang gali sumur. Ada batu kerikil, diangkat bukan? Dibuang. Jumpa dengan tanah liat yang kotor, diangkat kan? Dibuang. Jumpa lagi dengan lumpur, dibuang. Gitu. Jumpa lagi mungkin dengan apa, dibuang. Baru ketemu air yang jernih. Begitu juga dengan hati kita Bu. Lumpur itu ibarat dendam dalam hati. Kalau belum mampu ibu buang, bohong hati ibu luas. Kerikil itu ibarat iri. Orang beli mobil baru, dia sakit. Kalau itu belum bisa kita buang, hati kita belum luas. Semua itu Bu, kalau sudah main hati jernih, insya Allah Bu, surga tempat kita. Percaya nggak Bu? Pura-puranya nggak percaya aja dulu. Jangan cepat dipercaya gitu kan. Usahakan jangan percaya dulu. Nah, saya teringat satu kisah Bu. Ya, ada satu orang sahabat yang waktu itu Nabi sedang ngaji. Kayak gini, yang ngaji kan sahabat-sahabat hebat tuh, elit-elit sahabat. Masuk satu orang yang baru selesai wudhu, jenggotnya basah, gitu. Kata Nabi, kalian mau lihat nggak penduduk surga yang masih hidup di dunia? Kan? Oh mau ya Rasul. Sahabat sudah berpikir, nih kayaknya Umar nih, oh kayaknya Abu Bakar, oh kayaknya Ali, kayaknya Utsman, oh yang lain-lain. Ternyata masuklah seseorang yang nggak ikut ngaji Bu. Wah kan, wah kita agak heran nih kan, nggak ikut ngaji tapi dapat sanjungan. Besoknya Nabi masih bilang kayak itu, sahabatku mau lihat nggak penduduk surga yang masih hidup di dunia? Mau ya Rasul. Ternyata orang yang sama kemarin. Habis itu sahabat hari ketiga masih dibilang oleh Nabi, wahai sahabatku, mau lihat nggak penduduk surga yang still alive, biar keren sedikit ceramahnya kan, yang masih hidup di dunia. Mau ya Rasul, lihatlah yang sebentar lagi masuk, orang yang sama. Nah, Abdullah ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, merasa penasaran sekali. Bukan sekali, selaut sih Bu. Kalau kali kan kecil kan. Jadi penasaran selaut. Karena penasaran banget gitu ya. Akhirnya dia pergi ke tempat sahabat itu dan buat drama. Dracin Bu. Bukan ya, kalau dracin itu drama kok Cina ya. Ini darat, drama Arab. Darat berarti kah? Dia bilang gini, wahai sahabatku, bolehkah aku nginap? Oh iya, nggak dengar tadi ibu ya. Saya disuruh dekatin mic karena ibu-ibu nggak dengar. Wah, berarti nggak dengar tadi. Jadi saya nggak capek kan? Astagfirullahaladzim. Dah, akhirnya Abdullah ibnu Umar datang ke situ buat drama, bilang gini, wahai sahabatku, boleh aku nginap di sini? Aku ada masalah dengan ayahku. Gerbes jirohon kami. Oke, boleh nggak apa-apa. Dipantaulah malam pertama, nggak ada tuh ibadah spesial, biasa aja. Ada salat tahajud, ya sahabat yang lain juga ada. Oh mungkin malam ini capek, habis ngutip. Kita tunggu malam berikutnya. Malam berikutnya juga nggak ada apa-apa.
Malam ketiga juga nggak ada apa-apa. Karena sudah 3 hari, waktu bertamu sudah habis, Abdullah ibnu Umar minta izin. Ya, wahai sahabatku, saya minta izin dan saya mau ngaku sebenarnya tidak ada apapun terjadi dengan saya dan orang tua saya. Tapi saya dengar Rasulullah ngomong sampai 3 kali, engkau penduduk surga yang masih hidup di dunia. Kami sangka kami, rupanya engkau. Tapi 3 hari saya pantau, nggak ada amalan istimewa, biasa-biasa aja. Dalam hadis itu dibilang sekali-sekali waktu tidur balik gitu, ada terdengar subhanallah, walhamdulillah, gitu-gitu aja. Ya itu biasa di kalangan sahabat. Kan, jadi karena saya mau pulang, kadang ada amalan istimewamu, kadang boleh kasih bocorannya. Nah, coba dengar Bu ya. Ternyata sahabat ini bilang gini, setiap saya mau tidur, saya maafkan semua dosa manusia yang berdosa sama saya dari tadi pagi sampai mau tidur ini. Saya maafkan semuanya. Jawab melindungi Bu, kan? Saya maafkan semua dosa manusia. Nggak ada dendam di hati saya Bu. Pak juga. Gitu. Kan? Barulah Ibnu Umar mengatakan, ini amalan rahasiamu. Maka saya mengajak, ini kan mau masuk bulan Ramadan nih, mari saling memaafkan. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Pak? Kayak nggak setuju lah. Dah, saling memang bukan bulan Ramadan maaf-maafnya, tapi momennya lah. Ya, daripada enggak. Kalau seandainya ada masalah di antara kita yang anggota pengajian ini, mohon selesaikan terus di sini. Hari ini pulang dari sini kita sudah saling memaafkan. Setuju nggak? Kalau nggak setuju Bu, agak sedikit sia-sia acara kita hari ini. Ini jangan main serius nih ya, main serius. Ya. Ada nggak yang bermasalah yang belum bisa dimaafkan? Kalau ada, itu balik ke cerita pertama, bukan masalahnya yang besar, tapi hatinya yang sempit. Ya. Kalau itu masalahnya Bu, saya ada resep nih, biar hati lembut. Tadi kan nggak mau memaafkan nih, saya ada resep. Tapi karena resep ini udah saya taruh di apotik, Ibu beli di sana aja. Udah gitu aja lah. Gini, dalam hadis dibilang, ada seorang datang ke Nabi. Ya kan, ada seorang datang ke Nabi. Dia ngomong kayak gini, ya Rasulullah, aku ingin bertanya ya Rasul, kenapa orang lain kalau dengar nasihat itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya ya Rasulullah masuk pun enggak. Kalau tadi lumayan kan, saya masuk pun enggak. Kata Rasulullah, hatimu keras. Berarti kalau petuah enggak masuk, dinasehati enggak mempan, percayalah Bu, hati kita keras. Terus dia tanya, kayak mana biar hati saya lembut? Kan? Kayak mana biar hati saya sebening kapas? Wih, sebening kapas. Kan? Kata Rasulullah gini Bu, Pak, in aratta talina qalbika, kalau kamu mau hatimu lembut, 2 lakukan. Ya. Pertama, it'amut ta'am, sering-seringlah ngasih makan. Ya, orang yang suka ngasih makan hatinya lembut. Yang kedua, famsah ra'sal yatim, sapulah kepala anak yatim.
Tapi jangan gini, panggilan yatim, baris, sapu, suruh, pulang, bukan kayak gitu. Maka coba lihat Bu, setiap kita sedekah anak yatim kan diperus kepalanya kan. Nah, itulah Bu. Orang yang suka kasih makan Bu, orang yang suka mengayomi anak yatim Bu, dipastikan hatinya lembut. Kalau sudah lembut hatinya, apapun yang kita bilang masuk. Jadi kalau ada anak ibu yang disuruh ke kanan, ke kiri dia, nggak usah marahin Bu, kasih aja. Nah, kamu sedekah anak yatim ya, kan? Oh, malam puasa, kamu bagi takjil ya. Jangan lupa ke rumah Bu ya, bagi gitu aja ya. Maka persiapan kita, mari saling maafkan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kalau masuk puasa, saya sukanya gini Bu, ngasih ilmu tentang yang membatalkan puasa. Ibu setuju nggak Bu? Kalau nggak setuju, kita lanjut yang ketiga. Setuju ya? Nah, karena kalau di pengajian kami biasa bahasnya itu kalau mau puasa. Jadi gini Bu, puasa itu kalau menurut bahasa kan menahan ya Bu ya. Ya kan, menahan. Artinya pokoknya menahan lah gitu. Kalau dalam ayat Quran itu kan Maryam ngomongnya gini, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi Maryam itu kan punya anak, tapi kan nggak ada bapaknya. Jadi kan orang nanya, ini Maryam siapa ini? Kan tiap hari ditanya, capek jawabnya Bu kan. Akhirnya Maryam itu memutuskan, aku hari ini sauma, puasa. Bukan puasa kayak kita Bu, tapi puasa tidak mau ngomong. Ki mau tahu, tanya nih sama Isa. Tapi Ki-nya nggak ada waktu itu ya, nggak ada. Oke, dah semua yang menahan dinamakan puasa. Tapi yang diminta oleh Allah gini Bu, yang diminta oleh Allah, menahan diri dari makan, minum, mohon maaf, berhubungan suami istri ya, dengan niat di malam hari, dimulai dari terbit fajar, ditutup kapan? Ketika terbenam matahari. Itu puasa Bu ya, gampang ya. Nah sekarang Bu, kita masuk ke yang membatalkan puasa. Ada berapa yang membatalkan puasa Bu? Ada 9. Hati deh. Tapi kalau Ibu baca ada 7, itu nomornya aja dikurangin. Ya, tapi kayak ginilah kurang lebihnya. Yang pertama Bu, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga. Rongga mana? Mulut 1, hidung 2, telinga 3, mohon maaf, kemaluan depan, kemaluan belakang. Dah 5 tuh. Paham Bu? Dah. Kita jelaskan satu. Mulut baru batal Bu kalau ditelan. Jadi kalau belum telan belum batal Bu. Misalnya Ibu kan masak, boleh cecep, boleh meskipun makruh. Paham Bu ya? Nah, udah. Menelan air ludah batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Jawabannya tidak, dengan syarat. Pertama, air ludah sendiri. Kedua, masih dalam mulut. Ketiga, tidak bercampur dengan benda lain. Maka tadi Bu, kalau Ibu cecep makanan, nggak kumur-kumur, nggak Ibu buang, Ibu telan pakai ludah, batal puasanya Bu. Karena air ludah Ibu bercampur dengan benda lain. Udah Bu ya? Mulut udah selesai. Yang kedua, hidung Bu. Hidung baru batal kalau di sini Bu. Yang panas tuh ada. Ibu pernah swab nggak Bu? Swab waktu COVID dulu. Ya kan pedas tuh. Sampai situ. Tapi kalau mau masuknya ini, itu belum batal Bu. Berarti berbahagialah bagi yang suka. Udah, tapi jangan depan orang ya. Nggak batal Bu. Udah ya. Telinga gitu juga.
Yang batal bagian luar, bagian dalam enggak? Cup. Bagian dalam batal, bagian luar enggak batal. Ukuran bagian dalam, Bu, ini masuk, itu bagian luar masih, Bu. Jadi kalau ketembab mungkin batal. Ya. Oke, selesai, Bu ya. Yang nomor 4, nomor 5 saya nggak jelasin, Bu, banyak anak-anak. Udah gitu aja. Yang kedua, Bu, yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Ya, kalau Ibu kebetulan ketemu saingan muntah, nggak batal, Bu. Kan, siapa tahu jalan ke Paya hilang, kan, jumpa durian, Ibu nggak suka durian, terus muntah, nggak batal. Ya, terus kalau pergi ke bandar naik mobil, muntah nggak batal. Yang batal tuh muntah dengan disengaja. Paham, Bu? Nah, mungkin contohnya lucu juga ya, kayak kurang kerjaan, colok-colok, Bu. Kan kayak kurang kerjaan kan? Apa motifnya colok-colok ya? Mungkin hana. Udah gitu, Bu. Nomor 3, Bu. Cepat saja, Bu ya. Nomor 3, hilang akal. Ya, Bu. Hilang akal nih, Bu. Pertama, gila. Jadi, Bu, kan lagi puasa nih kita nih, puasa. Tiba-tiba dapat SMS, bukan SMS, WA. Dibilang gini, pas cek, kayaknya kita sampai di sini aja. Gila dia. Batal puasanya tuh, Bu. Jadi gila ini sebentar aja batal puasanya. Ya. Atau mungkin kalau penyakit apa, Bu? Epilepsi ya. Ayan ya. Nah, itu sebentar aja batal puasa. Dah. Yang kedua, Bu, hilang akal itu pingsan, Bu. Kan, pingsan baru batal itu dari pertama. Dari pertama puasa, berarti kan habis subuh dia udah sahur dan niat, Bu. Mau puasa pingsan. Kan, sadar-sadar kapan? Pas buka puasa. Itu nggak sah, Bu. Nggak sah puasanya. Tapi kalau sebentar aja sadar, misalnya di kapan ya? Di tengah hari sadar dia. Habis itu pingsan lagi. Itu dianggap puasanya sah. Ya, tapi ini jarang-jarang kejadian sih, Bu ya. Yang ketiga, tidur, bubuk. Nah, kalau tidur, asal dia udah niat malam, kan, mau bobok sepanjang hari, itu tidak membatalkan puasa. Tapi jangan tanya pahalanya ya, Bu ya. Nah, tidak membatalkan. Yang nomor 3 nih silahkan praktek ketika bengis. Udah ya, udah. Berapa udah, Bu? Berapa udah, Bu? 3, ulang lu, Bu. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga, terus muntah dengan sengaja, hilang akal ya, Bu ya. Nomor 4, Bu, mohon maaf ini khusus ibu-ibu, haid. Ya. Itu, Bu, meskipun 3 menit lagi, Bu, ya, udah depan meja kita, Bu. Kolak tadi pun udah terbeli. Itu kalau datang tamu tetap dianggap batal, Bu. Ya, hari itu harus diganti, Bu. Tapi 3 menit lagi kayak mana? Mau 1 menit lagi pun ganti, Bu. Ya, itu kayaknya udah lumayan lah, udah paham lah. Yang berikutnya setelah haid nomor berapa? Nomor 6 ya? 5. Haid nifas. Habis itu sambung terus, Bu. Nomor 6-nya wiladah. Kan punya ibu-ibu semua tuh. Nanti penjelasannya itu sama ustazah ibu-ibu aja, jangan sama saya. Saya nggak ngerti bagian itu, Bu. Pokoknya itu. Nah, nomor 7, nomor 8 nih gimana cara bilang agak? Tapi udahlah, saya bilang, Bu ya, ilmu, Bu ya. Dan mohon maaf, ya, mohon maaf, Bu. Berhubungan suami istri di siang hari meskipun tidak inzal mani. Mohon maaf, Bu. Dah, sampai situ aja. Ya, takut yang belum nikah nih nanti banyak alih ya. Kita aja nih, Bu. Habis itu yang nomor 8-nya, mohon maaf lagi, Bu, sengaja mengeluarkan mani meskipun tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ya, nanti kalau ada mau tanya silakan, Bu, tapi nggak tahu ya. Ada main saya jawab.
Ada ya? Oke, baik. Yang terakhir Bu, nomor 9, murtad. Ya, coba Bu ya. Dengan 9 ini Ibu bisa jawab pertanyaan. Nih Bu, saya tanya, Ibu jawab ya. Ibu jawab ya. Tetes mata karena kita sakit mata batal puasa enggak? Ada batal, ada enggak? Batal enggak? Ya cari aja yang di 5 itu. Yang 5 itu apa tadi? Mulut, telinga, hidung, depan, belakang. Ada mata? Berarti enggak batal. Jadi Bu, dengan 9 itu kita bisa jawab pertanyaan. Paham nggak Bu? Ya. Nah, nanti kalau Ibu mau tanya, boleh silakan. Ya. Tadi Bu, mohon maaf Bu ya, saya lupa bilang, kalau yang muntah nggak sengaja, ya Bu ya, itu mohon maaf Bu, jangan ditelan dulu air liurnya, karena kan ada benda lain. Maka Ibu harus kumur-kumur dulu, kok nggak dianggap batal. Paham Bu ya? Nah, gini Bu, saya tanya lagi, Ibu bisa jawab nggak? Cabut gigi bulan puasa siang hari batal puasa nggak Bu? Ya, batal puasa nggak Bu? Ya ntar dulu Bu, kan berdarah, darahnya ditelan nggak? Hah? Ada yang ngeluar? Kalau ditelan batal Bu, kalau nggak ditelan nggak batal. Tapi nggak usah ada rencana ya Bu ya. Nanti sih nggak batal, habiskan dah. Kira-kira paham nggak Bu? Paham ya? Oke, lanjut Bu. Terus saya tanya Bu, ya tanya dulu lah, berantam batal puasa nggak Bu? Hah? Berantam batal puasa nggak Bu? Bapak-bapak, berantam batal puasa nggak? Iya, ada nggak di 9 itu? Nggak ada, berarti tidak batal tapi jangan tanya pahalanya. Ya, oke, saya tanya lagi, gosip batal puasa nggak Bu? Gosip, enggak, tapi jangan tanya pahalanya ya. Yang batal puasa enggak? Oke, baik Bu ya. Sekarang kita menuju siapa saja yang boleh tidak puasa. Mudah-mudahan kita Bu. Nah, siapa saja yang boleh tidak puasa. Ini Bu ya, yang pertama, kedua, misalnya nomor 1, nomor 2 biar cepat Bu. Dan nomor 1, nomor 2 itu anak kecil dan orang gila. Ya, anak kecil, orang gila. Anak kecil itu Bu, kalau laki-laki mohon maaf, dia sudah mimpi basah. Kalau belum mimpi basah ditunggu 15 tahun. Anak perempuan juga gitu, datang bulan. Kalau belum ditunggu 15 tahun. Kalau belum, pokoknya 15 tahun udah dianggap sudah. Kita nih ada yang di bawah itu Bu. Berarti kita sudah wajib nomor 2 apa Bu? Gila. Nah, orang gila ini Bu, nggak usah disuruh puasa Bu, nggak usah. Ya, dia boleh nggak puasa. Jadi kalau kita mau masuk surga, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, tapi masuk surga Bu, gitu kan? Silahkan mendaftar menjadi, ya udah 2. Nomor 3 Bu dan nomor 4, ya 1, 2 udah. Nomor 3, nomor 4, orang sakit, orang tua. Ya, ulang Bu ya, orang sakit, orang tua. Sakit yang bagaimana yang boleh buka puasa Bu? Sakit gigi boleh buka puasa Bu? Kan stres aku lihat anak-anak nih, sakit kepalaku, boleh buka puasa Bu? Udah. Yang boleh buka puasa sakit yang kalau puasa nambah sakitnya atau lama sembuhnya. Ulang ya, sakit yang kalau dia puasa nambah sakit, kalau dia puasa lama sembuhnya, itu boleh buka puasa Bu. Atau keterangan dokter, kata dokter, Mama jangan puasa lagi ya, tapi aku sanggup, umpama kan gitu, itu nggak boleh juga Bu, karena kata dokter itu harus kita patuhi ya.
Tapi dokternya syaratnya begini Bu, pertama ahli, kedua muslim. Ya, selesai Bu ya. Nah, kemudian orang tua Bu, orang tua ini boleh tidak puasa dan tidak usah diqodho, bayar fidyah saja Bu. Nanti kalau ibu punya orang tua, ngomongnya harus kayak gini Bu, Mak, kalau nggak sanggup puasa, nggak usah puasa ya, kami bayar fidyah. Jangan dibalik, oh loh, kayak umur mama nggak sanggup, ada temanku sanggup. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi kalau anak kecil, cara bilangnya gini, adik bisa dek, ada teman mama anaknya bisa, gitu. Ya. Nah, udah. Kalau orang sakit Bu, ada dua. Orang sakit yang ada harapan sembuh, itu diqodho Bu. Orang sakit yang nggak ada harapan sembuh, itu bayar fidyah saja Bu. Saya pun kebetulan nih udah diponis sama dokter Bu, saya nggak lama lagi umur saya Bu. Mungkin sekitar 30 tahun lagi lah, atau 35 tahun lagi lah. Gitu, kata dokter segitu, kan? Dah, berapa dah Bu? 4 ya? Nomor 56 Bu, nomor 56, mohon maaf Ibu ya. Hamil dan menyusui. Ibu boleh buka puasa Bu, kalau sedang hamil dan menyusui. Nah ini ada pembahasan sedikit Bu. Banyak saya dengar Bu, orang hamil itu cukup bayar fidyah saja. Di sini ada nggak gitu Bu? Salah Bu, bukan kayak gitu Bu. Ya. Ini orang hamil dan menyusui Bu ya. Bapak-bapak, tolong dengarkan, sampaikan kepada istrinya. Betul kah? Itulah. Dari tadi berarti nggak dengar ya Bu ya. Gini Bu, kalau orang hamil dan menyusui buka puasa gara-gara takut ada apa-apa sama janinnya atau sama bayinya, ulang ya, ada apa-apa sama janinnya atau bayinya, itu Bu bayarnya 2. Ya. Apa 2? Qodho dan fidyah. Perlu diulang Bu. Ya. Kalau dia buka puasa gara-gara takut terjadi apa-apa sama janinnya atau sama bayinya, bayarnya berapa? 2. Qodho dan fidyah. Kalau dia buka puasa takut terjadi sesuatu sama dirinya, ya kalau puasanya habisku. Atau dua-dua takutnya, takut dirinya dan takut sama janinnya, dua-dua sekaligus, itu bayarnya cukup 1. Apa? Qodho saja, nggak ada fidyah Bu. Ya, fidyah itu hanya untuk orang yang sakit, yang nggak ada harapan sembuh, dan orang tua. Ya. Tapi kalau misalnya, ini mohon maaf ya Bu, karena dia melahirkan terus nggak ada harapan sembuh, bisa jadi Bu. Ya. Oke Bu. Ya, berarti udah berapa? 6 ya. 6 lah Bu. Ulang-ulang. Oh, anak kecil orang gila, orang sakit orang tua, hamil menyusui. 6 ya Bu ya. 7, 8 Bu khusus ibu-ibu. Sebenarnya 9 sih kan. Yang tadi itu haid, nifas, wiladah. Cuman biar enak bukan haid sama wiladah aja lah. Ya, itu justru kalau ibu puasa nggak boleh Bu. Bu, ngaku Bu ya. Adik-adik pun ngaku ya. Kalau kita lagi halangan, pingin sholat kan, pingin ngaji kan, pingin puasa kan, begitu selesai, ager nih. Mau tahu kenapa? Yaitu ibadah seorang yang sedang kayak gitu adalah tidak ibadah. Paham? Ibadahnya orang halangan adalah tidak ibadah. Artinya dia patuh, udah. Tapi kan enggak kan? Ada pihak ketiga sana Bu, namanya setan tadi Bu. Dia kan pingin ibu melanggar, ya kan Bu kan? Atau saya kalau main jujur Bu ya, coba tanya sama bapak nih ya. Bapak nih, ibu pesan tolong beli mie di kedai ini, dibawa pulang sama bapak nih mie, ibu protes apa enggak?
Main jujur Bu, ibu protes juga kan. Padahal sesuai spek Bu. Kedenya di sini tetap protes. Kenapa? Karena Bu, setiap suami ngasih ke istrinya pahalanya besar Bu. Jadi biar hilang pahala tadi, dia buat ibu protes sehingga suami marah. Begitu suami marah, gimana Bu? Sakit hati ibu. Peraturan dalam Islam, siapa yang ngasih dan menyakiti yang nerima, batal pahalanya. Itu Bu. Ya. Oke. Berapa udah? 8. Yang terakhir 9 musafir. Bu. Ya, musafir. Musafir kemana? Sejauh 84 atau 85 kilometer. Yang kita bisa jamak qasar sholat loh Bu. Ya. Tapi Bu, ada syarat sedikit Bu. Kita sudah pergi sebelum mulai puasa. Berarti kita sudah berangkat Bu sebelum mulai puasa. Jangan nanti ujuk-ujuk, yuk kita ke bandar. Jam berapa pergi? Jam 11. Itu nggak boleh lagi Bu. Paham Bu? Cuman yang terakhir ini Bu, saya sarankan kalau kuat tidak usah buka puasa. Kenapa? Walaupun boleh diganti dengan hari lain, gantinya tuh kan enggak bulan puasa lagi. Jadi kalau ibu-ibu kuat, mendingan walaupun di perjalanan ibu puasa. Ya Bu ya. Wah, itu cuman Bu. Kira-kira ada Bu, ada satu lagi Bu, cuman saya nggak berani ngomong Bu. Orang yang bekerja dengan keras Bu, kan, yang nggak ada pekerjaan lain selain itu. Kalau dia nggak kerja, nggak makan Bu. Nanti disalahpahami Bu. Dia ngechat, dibilangnya nggak ada, dia buka puasa ada. Makanya saya nggak sampaikan yang itu Bu. Ya, dah. Lanjut dulu atau buka pertanyaan dulu? Lanjut dulu ya. Oke, siap. Bu, ketahuilah Bu, ada satu hadis. Ini udah main tarhib Bu, yang terakhir. Ya. Nabi itu kan kita tahu sejarahnya Bu, pernah naik ke mimbar kan. Terus di mimbar pertama di tangganya Rasul itu bilang amin. Di tangga kedua bilang amin. Di tangga ketiga bilang amin. Pas turun sahabat nanya, "Ya Rasulullah, sami'na taqulu amin salasan." Kami dengar tadi engkau baca amin sampai 3 kali. Tapi setahu kami nggak ada yang berdoa ya Rasul. Kan? Kata Rasulullah, tadi turun Jibril. Dia berdoa 3 hal. Ya. Apa yang 3 hal? Yang pertama, raghima anfu rajulin. Celaka seseorang. Adrakar Ramadan, yang ketemu dengan bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Ya Bu ya. Padahal apa kurangnya Bu? Kata Nabi, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Al-jum'atu ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat. Ar-Ramadan ilar Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah pemutihan Bu, atau pengampunan dosa. Idzajtuniba al-kabair, kalau dosa besar tidak dilakukan. Umpama ibu sholat subuh tadi, dari subuh ke asar kan ada dosa kecil tuh. Pas subuh ke asar, subuh ke zuhur, pas sholat zuhur diputihkan Bu. Kena nggak bayar pajak, terus ada pemutihan, kayak gitulah Bu. Kan, nggak cukup itu dari Jumat ke Jumat, nggak cukup itu dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini. Tapi kawan nih yang tadi Bu, nggak dapat ampunan Bu. Kan, terus ada
apa hadis lain Bu, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Kan dah viral tuh Bu hadis itu. Siapa yang puasa karena Allah, karena iman dan apa mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah ampunkan dosanya yang terdahulu. Akawan nih tadi nggak dapat ampunan dia Bu. Kan? Apa kurangnya lagi? Mangkoma ramadhana imana wahtisaba. Siapa yang mendirikan malam puasa, ibadah puasa, ya kan? Sama Bu, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampunkan. Tapi orang ini tadi tidak dapat ampunan, maka Allah melalui lisan Rasulnya mengatakan, celaka orang kayak gini Bu. Ya, maka kita jangan kayak gitu. Ya Bu ya. Yang kedua Bu, raghima anfu rajulin, celaka orang adraka walidahu kilahuma au ahadihima, yang orang tuanya hidup sama dia, boleh dua-duanya atau salah satunya, walam yudkhiluhul jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Celaka juga orang seperti ini. Yang ketiga, raghima anfu rajulin, celaka orang, kata Rasulullah, itu doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Indama zukirat ismuka indahu, disebutkan namamu ya Rasul, di sampingnya dia dengar, walam yusalli alaika, tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Maka Bu, ya, Ramadan ini beda sedikit yuk. Kan ini biar anu lah Bu. Kan kalau ibu memang terganggu dengan buat kue selain cari rezeki, kalau cari rezeki ibadah Bu, beli aja tahun ini, setuju nggak Bu? Daripada nanti alasannya buat kue. Karena Bu, kalau di Arab ya Bu ya, bukan di Kodok nih Bu, di Arab itu orang cari Lailatul Qadar Bu, itu 10 terakhir malam ganjil. Ya Bu ya, malam 21 orang cari Lailatul Qadar, malam 23, malam 25, paling banyak malam 27. Itu orang sholat di Arab Bu, penuh sampai ke jalan-jalan Bu. Kita pun lah kayak gitu, cuman orang penuh di jalan beli baju. Kan main ganti gak Bu gak? Kalau enggak Bu, mau sampai kapan? Nanti kayak dibilang mau salah tadi, udah diumumkan nama kita Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa luar mau Bu? Terus kita belum melakukan apa-apa Bu. Ya, katanya bulan Ramadan ini Bu, amal sunnah pahalanya wajib. Ya, amal wajib 70 kali dilipat gandakan. Kita masih slow-slow. Kan, yang capek kali lihatnya Bu kan. Ada orang tua Bu, bukan orang tua, umurnya inilah, enggak puasa Bu, mau kapan lagi Bu? Pak, ini HP kan, HP saya kan, ini kalau tinggal udah ditoa saya pasti pulang ngambil. Itu nggak usah cerita Bu, pasti saya ambil. Kenapa? Udah biasa pakai ini. Dah. Kenapa ada orang nggak sholat Bu? Karena udah biasa nggak sholat gitu aja terus. Kenapa ada orang payah puasa? Karena biasa nggak puasa gitu terus. Kan? Maka ini harus segera kita berantas Bu. Ibu kalau sama anak-anak latih ya Bu ya.
Jangan biarkan dia tidak puasa terus kita slow-slow saja. Jangan, Bu. Ada mungkin adik-adik kita tolong nasihati, puasa. Kalau bulan Ramadan dia tidak puasa, Bu, percayalah dia nggak akan sabar, Bu. Gini, Bu ya. Puasa kan nggak boleh makan, Bu kan? Makan tuh halal apa haram, Bu? Halal. Tapi kita disuruh tahan, Bu kan? Kita sabar, itu latihan sabar, Bu. Terus kalau orang nggak puasa, percayalah, kalau dia bilang aku sabar, cogah. Kapan dia latihan sabar? Kapan? Dia mau marah dengan puasa, tahan, jangan marah, karena puasa menahan. Kalau dia nggak pernah puasa, kayak mana nahannya? Kayak mana? Nggak bisa. Maka puasa ini, Bu, nahan, latihan. Ujung-ujung apa? Jadi takwa. Ini, Bu, ada 15 menit lagi. Ya, moderator, cukup 15 menit? Cukup ya? Kita buka sesi tanya jawab, Bu. Tapi kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut lagi, Bu. Ya. Oke ya? Setuju ya? Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana hadiah untuk penanya terbaik dan 5 hadiah untuk musliman yang cepat bagi yang sudah dari kemarin. Dan untuk yang ingin bertanya kepada saya memberikan ini salah, itu tidak masalah. Ya, saudara. Panitia kalau dilihat dan dijelas. Bukan pertanyaan yang silakan saja untuk yang berdua. Lalu kedua yang ketiga yang depan yang paling bersama yang menjadi dan kedua pertanyaan yang keras sedikit ya, nggak dengar soalnya ya. Boleh, Bu, silakan. Ya. Oh, suntik ya, Bu ya. Oke. Iya. Langsung dijawab atau gimana? Tunggu dulu. Oke, boleh. Baik. Oh ya, Waalaikumsalam. Nama dulu, Bu, nih. Ya. Iya. Oke. Satu Bu ya. Sarawak ya? Oke. Kedengaran. Dah, satu lagi. Oke, siap. Oh ya. Silakan, Bu. Ya. Niat. Oh ya. Oke. Iya. Oh ya. Oke. Pertanyaannya, Bu. Niat wah. Oh, boleh, Bu. Gersawah nih ngomongnya. Enggak sampai. Maju ke depan aja, Bu. Kami ulangi, ini masalahnya ini melenceng dari judul kita dari Ustaz. Maksudnya masalahnya sholat
Ini ada saya dengar kita punya sholat kan pertamanya ya waktu mau takbir kan. Jadi kalau kita mengikuti makna yang kita tapi imam kita itu dalam bacaannya nggak pasti gitu. Jadi apakah bisa kita katakan yang pertama kita menyanyikannya sendiri gitu. Sementara kita nggak bisa jemaah. Ya. Jadi bagaimana menurut saya? Ya, oke Bu. Ya, berarti kita farak ya Bu ya. Farak sholat kan nggak ikut imam lagi ya. Oke Bu. Udah. 3 dulu ya. Ya, 3 dulu ya. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan di awal. Yang pertama dari pengawalan tentang suntik di bulan puasa. Lalu ibu berikan pesan tentang halangan yang tidak atau tidak boleh dari ibu bisa tentang menjaga sholat atau ada yang tak bersihkan sholat atau bersihkannya. Ya. Gini Bu, yang pertama tadi masalah suntik ya Bu ya. Suntik Bu, kalau ibu tanya masalah KB, saya nggak bisa jawab Bu, karena saya nggak ngerti. Kalau masalah itu Bu. Tapi kalau yang ibu tanya suntik yang lain, itu ya sama kayak berobat pakai mata Bu. Di mana dulu disuntiknya? Kalau yang di 5 rongga itu ya nggak boleh Bu. Tapi kalau suntik KB saya nggak tahu Bu. Ya Bu ya, nggak paham saya Bu. Itu Bu ya, jawabannya Bu ya. Tapi kalau memang sakit sekali Bu, itu sebaiknya sih nggak usah puasa Bu. Ya kan suntik obat tuh kadang mungkin sakit sekali. Sakit kita sedang sakit Bu. Itu mendingan kalau emang nggak sanggup nggak usah puasa. Tapi suntik tadi Bu, asal bukan di dalam 5 rongga tadi, itu tidak membatalkan puasa Bu ya. Itu satu Bu. Yang KB tolong ibu tanya sama ustazah, karena saya nggak paham kayak mana suntik KB kayak mana nih. Jadi nggak usah jawab aja Bu. Ya. Nomor 2 apa tidak ingat lagi? Oh iya. Gini Bu. Sebenarnya ini hukum dulu ya Bu ya. Sebenarnya orang sebenarnya Bu, orang halangan tuh nggak boleh baca Quran Bu. Sebenarnya ya. Dan lebih baik nggak usah. Kayak kita tadi, orang halangan tuh ibadahnya yaitu tidak ibadah. Tapi ada masalah Bu, ketika ada yang hafal Quran, kalau dia nggak murojaah, hilang hafalannya. Ke situ masalahnya Bu. Maka ada ulama yang membolehkan dengan syarat dia baca terputus-putus. Misalnya gini, wadduha, itu memang putus karena satu walaili idza saja, putus-putus gitu. Yang kedua, jangan niat baca tapi niat zikir. Ini saya baca Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya baca Quran atau baca doa Bu? Itu ayat Quran. Tapi kan niat saya baca doa, bukan baca Quran. Itu boleh Bu. Tapi Bu, yang pertama tadi aja Ibu pegang. Ya, untuk orang halangan nggak usah. Ya, nggak usah. Meskipun ada beberapa yang tadi itu, yang kepentingan kan, artinya kepentingan gini, dia kan hafal Quran gitu, ya. Kalau kami terus terang lebih menekankan untuk orang yang sedang halangan nggak usah lah, gitu ya. Ibu zikir-zikir aja. Tapi kepingin bukan? Kayak itulah. Dah, gitu. Nomor 3 apa tadi udah lupa? Oh, farak. Ya, gini Bu. Kalau ada seorang imam yang ini secara mohon maaf bacaannya tidak bagus, ya, itu bolehkah kita farak? Jawabannya begini dulu Bu. Ya, pertama bacaannya itu salah, ya Bu ya. Di mana? Di Al-Fatihah. Kalau di Sani merebol Bu nggak apa-apa, ya. Ini di Al-Fatihah. Jadi kalau terbukti merebol Bu, ya, itu satu belum habis Bu, mesti koma.
Dan boleh ibu farak kalau imamnya salah baca, ibu betul. Ibu umpama betul bacaan Fatihahnya, imam tadi merebol, boleh bu. Tapi kalau sama-sama merebol, nggak usah bu. Ya, kira-kira pas bu, gitu ya bu ya. Terus ibu tanya, kalau kita sudah farak, ya bu ya, kita pindah saf, nggak bisa kan bu kan? Karena udah terjebak di itu kan, ya sudah di situ aja. Di situ aja, tapi bu pakai etika sedikit bu, jangan ibu nampak beda, karena nanti agak terasa kayak mana, hati parah gitu. Ya ibu pura-pura ikut aja, meskipun tidak ikut, niatnya udah nggak ikut bu, niatnya udah parah. Tapi bu, saya lihat bu ya, untuk hari yang berbahagia ini, itu kayaknya enggak lagi bu, karena imam-imam kita sudah pilihan. Ya, kecuali ya kecuali nih bu ya, ada seorang istri imamnya suaminya, mungkin ragu kita bu. Gitu kan. Tapi kalau pak imam hari ini bu ya, insya Allah sudah mulai tertata rapi ya bu ya. Tapi jawabannya udah nih bu ya, udah saya jawab kan. Gitu bu kurang lebihnya. 2 lagi, tapi itu udah 5 menit lagi. Bisa, satu aja lagi ya. 2, boleh 2 lagi. Untuk yang ada yang paling kelima nih, kita menjawab. Mohon pertanyaan singkat pada dan Keras sedikit bu ya. boleh. Yang juga bagi boleh. Boleh. Ya bu, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik bu. Oke. Ayo silakan bu. Tapi yang keras bu ya sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya bu. Oke. Ini saya jawab terus bu ya. Tapi nanti yang saya tadi kurang dengar, saya tanya sama moderator lagi. Tadi masalah memaafkan ya bu ya, memaafkan tuh bu, kalau memang ada kesalahan, kita wajib minta maaf bu, dan sebutkan kesalahan kita, jangan umum. Ya. Kalau dibilang kalau masih belum bagus kita dengan yang lain-lain, amal kita bagaimana, kayak sia-sia, kayaknya memang iya begitu bu. Karena jelas hadis Rasulullah kan mengatakan begini, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang
memutuskan tali silaturahmi. Jadi yang penting kita jangan, kalau kita salah minta maaf. Kalau ada orang salah, maafkan terus sebelum dia minta maaf. Itu boleh nggak kita bilang? Misalnya nggak kita bilang sama dia, udah aku maafkan Ki, nggak usah, ya udah aja. Tapi kalau kita punya kesalahan, segeralah minta maaf. Capek kali kalau sama manusia nih Bu. Kalau sama Allah Bu, sekali taubat langsung terima. Tapi kalau sama manusia, dia belum memaafkan, belum selesai sama Allah. Maka kita perlu saling maaf memaafkan. Itu mungkin Bu. Kayak gitu nih pertanyaannya kan? Kayak gitu ya Bu ya? Yang kedua tadi saya nggak dengar terus terang. Apa pertanyaannya? Oh, impus. Tadi gimana? Yang kedua baca ayatnya. Oh gitu. Gini Bu, kalau impus Bu, kalau kita merujuk kepada yang tadi kan nggak batal bukan? Tapi Bu, impus tuh ada yang bilang batal Bu, karena yang dimasukkan makanan, ya kan bukan? Maka kalau menurut saya sebaiknya Bu, kalau memang sudah harus impus, batalkan saja puasanya, karena kita sudah berhak untuk tidak puasa karena kita sakit Bu. Ya, gitu yang jawaban yang lebih aman Bu. Tadi baca ya, kalau baca Quran Bu, sebenarnya baca Quran tanpa baca arti sudah dihitung pahala. Tapi untuk sekarang Bu, apalagi mungkin saya dengar ibu-ibu ini pengajar Bu ya, tolonglah Bu, untuk hari ini baca Quran, terus baca arti, kalau bisa baca tafsirnya Bu. Banyak tafsir-tafsir sekarang kan udah diterjemahkan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengerti apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa ini Bu, saya kira banyak waktu kita luang. Pergunakanlah untuk tilawatil Quran. Pergunakanlah untuk banyak mengaji dan mengkaji. Kan? Targetkan Bu, puasa ini minimal sekali khatam. Kan? Nggak usah malu kalau masih bacaan belum tepat. Di sini banyak ustazah yang menekuni bidang tahsin, ya Bu ya. Kemudian perbanyak sholat sunnah Bu, ya, rawatib jangan tinggal lagi, sholat duha jangan tinggal. Ini Ramadan nih Bu, ya, sholat duha, sholat isyraq jangan tinggal lagi. Nanti taraweh Bu, kan kayak kita bilang tadi Bu, kan usahakan Bu 30 malam itu tidak tinggal. Mungkin ibu nggak di masjid, nggak di menasah, di rumah usahakan Bu. Kan, kemudian satu lagi Bu, banyak-banyaklah bersedekah di bulan Ramadan. Usahakan 3 itu aja Bu. Ya, tilawatil Quran, ya, yang ibu-ibu tambah dengan artinya, tambah dengan tafsirnya Bu. Kalau kita nggak ngerti tafsir Bu, agak susah untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, dengan kita tahu tafsir, insya Allah. Kemudian sholat sunnahnya Bu, dijaga terus. Kalau sholat wajibnya masa tinggal, sholat sunnah nggak tinggal. Kemudian banyak-banyaklah bersedekah di bulan puasa ini. Baik, ibu-ibu sekalian, ini 5 menit lagi insya Allah kita akan azan asar. Saya terus terang Bu, mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan dalam saya menyampaikan materi tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan sebagai bahan kita menghadapi bulan puasa. Ya, mari bersama-sama Bu, kita niatkan puasa ini sebagai puasa terakhir kita, supaya makin semangat, makin banyak kita isi dengan ibadah, dan makin banyak kita sia-siakan waktu terbuang. Jangan sia-siakan Bu. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.